Jadi yakinlah Bapak Ibu, orang yang berada di jalan kebaikan, ujiannya besar tetapi hiburan akan jauh lebih besar daripada penderitaan. Ada anak yang viral di TikTok itu Pak, namanya Farel. Dari kecil mamanya tidak pernah mengakui dia sebagai anak, sampai mama kandungnya sendiri memblokir nomornya. Bapak kandungnya tidak pernah tanggung jawab sama dia. Akhirnya dia tinggal sama neneknya. Dia tahankan penderitaan tuh, asal dia rindu sama mamanya dia bikin video. Mama, Farel rindu sama mama. Walaupun mama blokir Farel, Farel juara di sekolah. Rupanya video ini ditonton oleh Dr. Richard Lee, Pak. Nah, sebetulnya Pak, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah sempat pernah hijrah ke Taif namanya Bu ya. Jadi waktu di Taif itu Pak, Rasulullah berangkat karena semenjak kematian Abu Thalib itu orang kafir Quraisy sudah mulai main tangan Pak. Nah, udah mulai main tangan, main pukul. Kemudian Rasulullah sedang sholat, dia taruh kotoran onta, termasuk menantu Rasulullah Utaibah namanya Pak, anak dari Abu Lahab. Jadi Utaibah ini dikembalikannya anak Rasulullah Ummu Kulsum sambil dia menendang dan merobek baju Rasulullah. Disitulah kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengirimkan binatangnya juga untuk merobek-robek tubuhmu. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah jadi kenyataan. Pas Utaibah berangkat ke Syam berdagang, dia sedang tidur dalam rombongan, tiba-tiba datang singa yang lain dilangkauinnya Pak. Cuman dia yang dirobek-robek oleh singa sampai mati. Makanya Bu ya, jangan pernah menghina ulama, jangan pernah menghina orang-orang soleh. Tanpa pun dia meminta, Allah nanti yang akan membalasnya. Cuman janganlah Bapak lah tantanglah orang, saya ini soleh nih Pak, jangan macam-macam sama saya. Nah, jangan Bapak singgung perasaan saya, kena Bapak nanti. Janganlah gitu-gitu kan lah Pak ya. Nah kemudian karena sudah tidak aman lagi di Mekah, Rasulullah bersama anak angkatnya Zaid bin Harisah jalan kaki lah pergi ke Taif. Kenapa jalan kaki? Agar tidak bisa diikuti Pak. Jadi bisa langsung dihapus jejaknya itu. Begitu sampai di Taif, Rasulullah langsung berdakwah di pasar. Itu mainnya per orang Pak. Tiap jumpa orang disampaikan oleh Rasulullah. Bayangkan sama Ibu, ibaratnya yang dicara Rasulullah nih Pak, cara yang membuat orang yang tidak tahu kan pasti tidak nyaman. Misalnya ada sales ke rumah Bapak, pasti Bapak bilang, "Dah, udah ada." Kan gitu Pak kan? Nah, itu yang dilakukan Rasulullah. 15 hari Rasulullah melakukan cara seperti itu, tidak satu orang pun yang mau mengikut Rasulullah. Jadi makanya ada kata orang deh, aku kalau sempat hidup di zaman Rasulullah, aku gendong dia, tidak akan kubiarkan Rasulullah itu menginjak tanah. Jadi saya bilang mungkin kau lah jadi Abu Jahalnya mungkin. Jadi sampai Pak sahabat Nabi pun bilang, bersyukur kalian tidak jumpa sama Nabi. Sempat berjumpa kalian sama Nabi, entah kalian yang Abu Jahalnya mungkin. Karena menerima sesuatu yang baru itu kan bukan hal mudah Pak. Mengajak kepada keyakinan baru, sementara orang udah punya lama keyakinan, berkelahi mau kita tuh Pak. Jadi 15 hari nihil Rasulullah tidak putus asa. Dipakai Rasulullah cara yang kedua, mengumpulkan kepala sukunya. Ada kepala suku 3 orang. Menurut Rasulullah kalau misal kepala suku ini ikut, pasti umatnya ikut gitu. Udah diterangkan Rasulullah tentang Islam, tentang tauhid, mulai berubah muka kepala suku nih Pak. Terasa oleh Rasulullah Bu, ini suasana udah tidak kondusif. Maka kata Rasulullah, kalau memang tuan-tuan tidak menerima apa yang saya sampaikan, boleh tidak lindungi saya di sini. Kata orang kepala-kepala suku ini, udah kau hina-hina kami, sudah itu kami pula harus melindungimu. Ayah tidak bisa Muhammad. Kalau tidak bisa melindungi aku, boleh tidak aku keluar dari sini? Rupanya disuruh anak-anak kecil bersusun Pak. Dari mulai anak kecil sampai orang besar megang batu, dibagi 2 saf, Rasulullah lewat di tengah sama Zaid sambil dilempari pakai batu. Sampai kata Zaid pecah tumit Rasulullah tuh Pak.
berdarah-darah. Jadi saking banyak darah keluar, pingsanlah sampai di kebun anggur milik Saibah. Begitu pingsan itu, dapatlah Rasulullah hiburan dari Allah. Hiburannya apa? Budak yang ngasih Rasulullah minum tuh akhirnya masuk Islam dia, Pak. Jadi pecah telur lah istilahnya, Pak ya. Yang rupanya yang tidak disangka-sangka justru dia yang menerima Islam. Makanya kita tidak bisa, Bu, dalam berdakwah ini kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Pak. Menurut kita ini orang mau nih, rupanya justru kadang orang yang tidak kita anggap justru dia yang menerimanya. Setelah itu apa hiburan berikutnya? Dua malaikat penjaga bukit Taif menghadap Rasulullah. Kau tinggal perintahkan kami, Rasulullah, kami angkat bukit ini, kami timpakan kepada orang yang menzalimimu. Dapat dukungan seperti itu aja udah senang hati Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka lahir anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Jadi dapat dukungan itu kan hiburan tuh, Pak. Macam ada guru di Bukit Tinggi yang dicarut-caruti muridnya itu, Bu ya. Sampai dialah disuruh minta maaf, Pak. Karena tidak ada dukungan, dia sendirian di sana. Datang dukungan Bupati Agam, datang pengacara kondang di Padang, baru kuat ibu tuh jadinya. Jadi didukung itu aja kita udah senang rasanya, ada yang mendukung kita. Tidak sampai di sana, dapat lagi Rasulullah dukungan dari kaum jin, Bu, di Wadin Naklah. Manusia tidak mau nerima dakwah. Rasulullah sedang baca Quran, Pak. Rupanya ramai jin yang berkumpul. Yang ngasih tahu Allah dalam surah Al-Aqab ayat 29 sampai 32. Apa kata Allah? Bismillah, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin mendengarmu ketika membaca Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Saking ramainya mereka agak ribut, Pak. Jadi ketuanya bilang, diam kalian, diam, mulai dengarkan ini. Jadi manusia tidak mau nerima dakwah, rupanya jin akhirnya mau masuk Islam. Dapat lagi hiburan. Nah, dapat lagi hiburan yang berikutnya apa, Bu? Mut'im bin Adi menjamin Rasulullah untuk bisa kembali masuk ke Mekah. Ini non muslim nih, Pak. Jadi dalam hal muamalah kita sama non muslim berbuat baik bagus, Bu. Cuman kan kita masalahnya berbeda dalam segi akidah. Yang menjamin Rasulullah masuk ke Mekah aja Mut'im bin Adi dia bukan Islam, Pak. Dia yang menjamin Rasulullah masuk lagi bersama keluarganya. Nah, pas masuk ke Mekah inilah datanglah 12 rombongan dari Madinah menghadap Rasulullah. Kami sudah siap di Madinah ya Rasulullah. Datanglah ke tempat kami. Kami akan menjagamu melebihi penjagaan kami terhadap anak dan istri kami. Nah, itulah baiat Aqabah yang pertama itu. Jadi yakinlah Bapak Ibu, orang yang berada di jalan kebaikan, ujiannya besar, tetapi hiburan akan jauh lebih besar daripada penderitaan. Ada anak yang viral di TikTok itu, Pak, namanya Farel. Dari kecil mamanya tidak pernah mengakui dia sebagai anak, sampai mama kandungnya sendiri memblokir nomornya. Bapak kandungnya tidak pernah tanggung jawab sama dia. Akhirnya dia tinggal sama neneknya. Dia tahankan penderitaan tuh. Asal dia rindu sama mamanya, dia bikin video. Mama, Farel rindu sama mama. Walaupun mama blokir Farel. Farel juara di sekolah. Rupanya video ini ditonton oleh Dr. Richard Lee, Pak. Nah, akhirnya Dr. Richard Lee mengangkat dia sebagai adik asuh. Kamu nggak usah kerja, sekolah aja yang benar, semua biaya saya yang tanggung sampai kamu selesai kuliah. Saya yakin beberapa hari lagi mamanya ngaku dia sebagai anak nih, Pak. Biasanya seperti itu, Pak, kan? Udah diambil, udah top, baru nanti ngaku. Tapi kita kasihan, Bu ya, terlepas dari apapun masalahnya, memang Farel ini dari kecil tidak bersama orang tuanya. Enak hidupnya, Bu. Kalaupun gagal dia kuliah, kata dokter Cili, paling tidak dia jadi manajer di salah satu perusahaan saya. Gagal betul, jadi manajer, Pak. Jadi setelah lama, udah sampai SMA, udah berapa tahun kira-kira dari kecil tuh? 17 tahun. Baru dikasih Allah hiburan demi hiburan, sampai lupa bahwa dia pernah kesusahan. Itulah cara Allah, Bu ya. Asal sabar, asal tabah, Allah akan kasih hiburan dalam penderitaan kita itu.
Karena kita harus tahu juga Bu, apapun sebetul musibah menimpa diri kita ini Pak, kita yang salah sebetulnya. Allah sudah bilang, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa dirimu, salahkan dirimu sendiri. Maksudnya kita belajar dari kesalahan itu Pak, di mana letak kita gagalnya. Pasti kita yang salah. Dulu tahun 90 ke bawah, ibu-ibu ini mana ada di begal-begal perampok. Dompetnya dompet toko emas itu Bu, kecil, selip ketiak nak nampak Pak. Toko emas Mutia, toko emas mewah, toko emas Haji Abu Bakar, selip di ketiak. Mana ada yang kena begal ibu-ibu Pak? Sudah tuh semenjak tahu sama tas lah Bu. Padahal kadang isi sisir, awak kena begal, kena antam sama orang di jalan. Jadi kita yang buat musibah itu kadang Pak kan, kita buat musibah. Dapat keringanan pinjaman, renovasi rumah, sudah itu payah membayarnya. Itu kena tagih-tagih, sudah itu berdoa pas sholat, ya Allah mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini. Dan dia yang buat kelakuan Pak, Allah lah yang salah. Jadi kalau kita cek lagi Bu, kita yang salah. Saya ingat dulu ada orang dipinjamnya duit di bank, dibukanya lah warung soto, terus setengahnya lagi diambilnya lah mobil kredit. Rencananya kalau sotonya maju, soto ini bayar mobil, rupa soto nak maju Pak. Itu kena semua ya. Kenapa Allah memperlakukan saya seperti ini Ustaz? Yang nyuruh minjam Allah Pak, kata saya. Allah tidak ada terlibat dalam hal ini, Bapak pandai-pandai sendiri. Sudah itu Allah lah Bapak salahkan. Jadi itu. Ada bapak yang tidak pernah marah sama anaknya, sayang, terus keinginan anak dikasih, akhirnya sakit kepala setelah tua Pak. Tidak mau diajar anak saya Ustaz, keras dia jadinya. Itu kesalahan siapa? Kesalahan orang tua gitu. Dan bahkan Bu, ternyata menurut penelitian, ibu-ibu yang cerewet rata-rata anaknya sukses Bu. Jadi pertahankan kecerewetan ibu, jangan mundur. Jadi kita yang salah. Nah Rasulullah kan belajar dari cara pertama itu, akhirnya kan Rasulullah pakai cara lain Pak. Sebelum hijrah ke Madinah Bu, itu siapa yang diutus Rasulullah? Baru pakai utusan Pak. Diutus Rasulullah pemuda Mekah paling ganteng, paling intelek, yang tutur katanya dia anak bangsawan, yaitu Mus'ab bin Umair. Jadi belajar dari hijrah yang di Taif, akhirnya Rasulullah berkembang Pak. Utus orang yang tampan, yang tutur katanya bagus, dia anak bangsawan, dia itulah diutus. Jadi lunak hati orang Madinah ketika mendengar dia berdakwah itu. Banyaklah orang Madinah masuk Islam, akhirnya udah tinggal menunggu aja lagi Pak. Jadi Rasulullah masuk, suasana sudah kondusif, orang sudah menerima gitu. Jadi sabar itu Bu, memikirkan cara, terus mencari cara bagaimana supaya bisa berhasil. Apa cara yang harus kita lakukan supaya bisa berhasil. Nah jadi